Kali ini kita membahas tentang leukosit. Soalnya sebagai berikut, limfosit merupakan komponen darah yang bersifat titik-titik terhadap kuman dan benda asing. Leukosit atau disebut juga dengan sel darah putih adalah salah satu komponen dari sel darah. Karakteristiknya antara lain bentuknya amfiboid atau tidak tetap, sehingga leukosit dapat bergerak dengan bebas. Leukosit ini dibentuk di sumsum merah, limpa, kelenjar getah bening atau limfa. Leukosit berperan untuk sistem pertahanan tubuh dan imunitas pada manusia. Leukosit berdasarkan sitoplasmanya, karakteristik sitoplasma maksud saya, terbagi menjadi dua, yang disebut granulosit dan agranulosit. Selanjutnya, mari kita bahas tentang leukosit yang bergranula atau yang disebut dengan granulosit. Terdiri dari tiga. Yang pertama adalah eosinofil. Jumlah eosinofil di dalam tubuh sekitar 100-400 sel per milimeter kubiknya. Usianya 8-12 hari dan berperan untuk membunuh parasit, antigen, antibodi, menghasilkan antibodi, dan sebagai pencegah alergi. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Yang kedua adalah basofil dengan jumlah 20-50 sel per milimeter kubik. Usianya hanya beberapa jam sampai beberapa hari. Berfungsi untuk pencegahan alergi dan memiliki atau mengandung zat antikoagulan. Yang ketiga adalah neutrofil dengan jumlah 3.000 sampai 7.000 sel per milimeter kubiknya. Ini jumlahnya lebih banyak di antara yang lainnya di dalam tubuh. Usianya 6 jam sampai beberapa hari dan berfungsi untuk memakan bakteri karena bersifat fagositosis. Jenis leukosit yang kedua adalah agranulosit. Agranulosit ini terdiri dari limfosit yang berjumlah 1.500 sampai 3.000 sel per milimeter kubiknya. Usianya beberapa jam sampai tahun dan berperan sebagai pengaktif imun. Artinya, pengaktif imun ini adalah membentuk antibodi jika ada antigen atau kuman yang masuk ke dalam tubuh. Limfosit yang berperan mengaktifkan sistem kekebalan akan membentuk antibodi jika ada kuman yang masuk. Antibodi yang dihasilkan akan melawan antigen dengan cara mengikat antigen tersebut dan selanjutnya akan ditangkap dan dihancurkan oleh makrofag. Makrofag ini adalah leukosit yang mencerna kuman. Antibodi yang dihasilkan limfosit itu bersifat spesifik untuk antigen tertentu. Artinya, antibodi cacar misalnya hanya bekerja untuk antigen penyakit cacar. Jadi tidak bisa untuk antibodi penyakit yang lain. Jadi satu antibodi spesifik untuk satu penyakit tertentu. Yang kedua adalah monosit. Monosit jumlahnya di dalam tubuh adalah 100-700 sel per milimeter kubik. Usianya beberapa bulan saja dan berfungsi untuk fagositosis atau memakan kuman yang masuk, dan dia bisa berkembang menjadi makrofag, pemakan kuman yang masuk ke dalam tubuh. Kesimpulan, limfosit merupakan komponen darah yang bersifat spesifik melawan terhadap kuman dan benda asing.